Shalom teman-teman, selamat datang di podcast kami yang mengupas topik teologia, pujian, dan penyembahan dengan cara yang sederhana, mendalam, dan relevan dengan kehidupan kita saat ini. Saya Herda Hasibuan bersama dengan teman-teman saya, ada Priscilla, Melva, dan Immanuela. Kami akan membahas topik yang mungkin tidak sering kita dengar, tapi sangat penting, yaitu teologi pujian penyembahan di masa post-reformasi. Kita akan menyelami bagaimana dua aliran besar yaitu Quaker dan Metodis memberikan warna baru dalam cara umat Kristen menyembah Allah setelah masa reformasi. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada rekan saya, Immanuela, apa kontribusi Quaker terhadap bentuk ibadah pasca reformasi dan mengapa? Kontribusinya adalah aliran Quaker memperkenalkan ibadah dalam keheningan tanpa liturgi formal, menekankan bahwa setiap orang percaya memiliki inner light atau terang batin dari Allah. Mereka menolak sakramen seperti baptisan dan perjamuan kudus, serta meniadakan hierarki gerejawi demi mendorong hubungan langsung dan setara dengan Allah. Bagi Quaker, sakramen dianggap bagian dari ritus perjanjian lama yang tidak lagi relevan di era Roh Kudus. Mereka percaya bahwa setiap aspek kehidupan menjadi sarana perjumpaan dengan Allah, sehingga tidak perlu ritual formal untuk mendekat kepadanya. Jadi siapa itu Quaker gitu ya? Quaker itu sebenarnya kepanjangan dari mereka juga disebut Religious Society of Friends. Jadi sekelompok yang lahir di sekelompok orang yang lahir di tengah pergerakan spiritual pasca reformasi. Mereka memperkenalkan pendekatan ibadah yang sangat berbeda tanpa liturgi, tanpa musik, bahkan tanpa khotbah. Bagi mereka, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang untuk mendengarkan suara Allah secara pribadi. Mereka percaya bahwa setiap orang memiliki inner light atau terang batin Allah yang memungkinkan relasi langsung tanpa perantara manusia. Itulah sebabnya mereka menolak hierarki gereja dan jabatan rohaniawan formal. Pendekatan ini mungkin terasa asing ya, tapi sebenarnya mengajak kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam kesederhanaan lalu dan keheningan gitu. Saya mau bertanya kepada rekan saya lagi ya, kepada Melva nih. Apa pengalaman spiritual yang mendorong perubahan dalam pelayanan John dan Charles Wesley ini menurut Melva? Ya, pengalaman spiritual dari John dan Charles Wesley bersama kelompok Moravian yang tetap tenang dan menyanyikan pujian saat badai besar di laut mengubah pemahamannya tentang iman. Mereka kemudian mengalami transformasi spiritual dalam peristiwa Elders Gate yang menjadi titik balik gerakan metodis dan menekankan iman pribadi, doa, pujian, serta pembentukan kelompok kecil. Kalau kita mendengar tentang kisah Wesley bersaudara ini ya, seperti kita membayangkan ada di suatu tengah badai laut gitu ya, kapal yang oleng, semua panik, tapi ada sekelompok orang yang justru menyanyi memuji Tuhan gitu. Itulah yang dialami John Wesley bersama dengan kelompok Moravian. Jadi pengalaman inilah yang mengubah hidupnya dan menuntunnya pada momen pertobatan besar di Elders Gate itu ya. Dari sanalah lahir gerakan metodis yang menekankan iman pribadi, persekutuan kecil, dan ibadah yang menyentuh hati rakyat kecil, bahkan sampai ke jalan-jalan. Namun bukan hanya John Wesley yang memberi warna, saudaranya Charles Wesley juga berperan besar dalam membawa pujian ke hati jemaat. Itu ya. Sekarang saya mau bertanya kepada rekan saya, eh, Priscilla gitu ya. Bagaimana kontribusi John Wesley gitu ya terhadap teologi pujian dan penyembahan ini menurut Priscilla? Ya, peran John Wesley terhadap teologi pujian penyembahan yang pertama adalah transformasi rohani, pengalaman Aldersgate yang pada tahun 1738, seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Herda, menjadi titik balik bagi John Wesley. Dia menekankan pentingnya iman pribadi yang kemudian menjadi inti dari teologi metodis. Kemudian yang kedua adalah khotbah di ruang terbuka
Wesley sering berkhotbah di luar gereja, menjangkau masyarakat yang terpinggirkan. Yang ketiga, pengorganisasian jemaat. Wesley mengorganisasi jemaat ke dalam kelompok kecil untuk pembelajaran Alkitab, doa, dan pujian. Kemudian, peran Charles Wesley yang adalah seorang penyair dan komposer. Yang pertama, himnologi. Charles Wesley menulis lebih dari 6.000 himne yang masih digunakan dalam ibadah metodis hingga hari ini. Kemudian yang kedua, teologi dan musik. Teologi dalam musik, himne Charles Wesley seringkali menekankan tema kasih karunia, keselamatan, dan pengharapan yang memperkuat ajaran teologi metodis. Yang ketiga adalah pengaruh liturgi. Musik dan himne Charles Wesley membentuk teologi metodis, menjadikannya lebih hidup dan relevan bagi jemaat. Nah, kita sudah melihat ya dua pendekatan yang sangat berbeda, keheningan penuh makna ala Quaker dan pujian yang penuh semangat ala Wesley bersaudara. Kira-kira apa yang kita pelajari dari semuanya? Dari Quaker kita belajar bahwa Allah bisa dijumpai dalam keheningan dan kesederhanaan. Dari Wesley bersaudara kita belajar bahwa pujian bisa menjadi alat perubahan hati dan pengajaran iman. Mereka berbeda perkataan, tapi sama-sama mengingatkan kita bahwa penyembahan bukan soal format, tapi soal hati yang sungguh-sungguh merespon kasih Allah. Demikian podcast kami membahas teologi pujian dan penyembahan. Kiranya dapat memberkati kita semua, dan terima kasih saudara sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan berkati semua. Dan itu, berkati semuanya. Gimana Kak hasilnya?